Gempa bumi adalah suatu getaran yang terjadi di permukaan bumi. Penyebab gempa bumi dapat disebabkan oleh adanya pergeseran lempeng dan aktivitas vulkanik. Gempa bumi dapat terjadi di bagian Indonesia, terutama Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Gempa bumi berdampak buruk bagi lingkungan kita, seperti banyaknya korban jiwa dan kerusakan suatu infrastruktur. Akan tetapi, semua itu bisa kita kurangi dengan melakukan mitigasi bencana. Makanya nih teman-teman, perlunya satu penambahan wawasan atau ilmu pengetahuan dalam menghadapi mitigasi bencana. Kira-kira apa ya mitigasi bencana itu? Teman-teman tahu nggak sih apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana. Mitigasi bencana ada 3, yaitu pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Teman-teman, mitigasi bencana akan sangat penting bagi keselamatan. Makanya kita harus menyampaikan mitigasi bencana kepada masyarakat, yaitu dengan edukasi mitigasi bencana. Contohnya video ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Edukasi mitigasi bencana bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi menerapkan tahapan apabila suatu bencana terjadi. Yuk kita bahas mulai dari pra-bencana terlebih dahulu. Bencana adalah tahapan atau rencana yang dilakukan sebelum gempa bumi terjadi. Ada beberapa langkah untuk melakukan pra-bencana. Pertama, mengetahui jalan evakuasi yang aman, keselamatan diri. Kedua, menghubungi nomor telepon yang penting untuk keadaan darurat. Ketiga, menyiapkan alat 3K seperti obat-obatan, betadine, gunting, dan kapas. Selain itu, kita juga dapat melakukan latihan simulasi bencana seperti merundukkan kepala atau perlindungan kepala, berlindung di bawah meja, dan mengetahui jalur evakuasi. Nah, selanjutnya apa aja sih yang harus dilakukan ketika bencana gempa bumi? Yang pertama dan yang paling penting adalah jangan panik dan ketakutan supaya pikiran kita tidak kacau dalam keselamatan diri. Yang kedua, lindungi kepala kita dari runtuhan-runtuhan yang dapat jatuh akibat getaran. Yang ketiga, jika kita berada di dalam kelas, segera bersembunyi ke dalam kolong meja. Yang keempat, jauhi benda-benda tajam yang dapat jatuh akibat getarannya. Yang kelima, segera berlari ke tempat terbuka menggunakan tata darurat dan jangan menggunakan mesh. Dalam ruangan, kalau yang di luar ruangan gimana ya Kak Dewi? Nah, jadi gini Ruth, kita harus menghindari bangunan, pohon, tiang listrik, atau benda-benda yang dapat rubuh akibat getaran gempa bumi. Jika kita berada di dalam kendaraan seperti mobil dan bus, kita tetap harus tenang dan tidak panik karena kepanikan akan membuat kita lebih takut dan waspada berlebihan. Pasca bencana gempa bumi adalah tahapan yang dilakukan pada saat setelah terjadinya bencana gempa bumi. Ini tahapan pertama, berdirilah di tempat terbuka dan jauhilah gedung dan instalasi listrik dan air. Tahapan kedua, jika masih berada di dalam ruangan, sembunyilah di kolong meja. Tahapan ketiga, apabila ada terluka, lakukanlah P3K atau telepon pihak berwajib. Untuk mengetahui gempa susulan, kita dapat menggunakan aplikasi pendeteksi gempa. Contohnya aplikasi pendeteksi gempa bumi dan tsunami, yaitu WRS BMKG. Sebelum terjadinya gempa, menyiapkan kebutuhan yang kita perlukan dan menenangkan diri supaya tenang. Mitigasi bencana sangat penting bagi kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Hal ini diuntukkan untuk keselamatan diri kita dengan mengikuti pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Ayo, tetap siaga, bersatu, dan hadapi bersama.